He's coming soon. Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul diskriminasi. Ya Saudara, apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja. Jadi kalau nggak sengaja ya bukan diskriminasi. Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Artinya misalnya yang agamanya sedikit, misalnya yang sukunya lebih sedikit, misalnya etnisnya apa, rasnya apa. Nah biasanya inilah yang membuat orang bisa melakukan diskriminasi. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bangsa Israel pernah mengalami diskriminasi sepeninggal Yosef saat pergantian raja di Mitsrayim. Jadi saudara, ini pernah terjadi pada orang-orang Israel. Kita lihat dulu saudara di dalam kitab Semot atau Keluaran pasal yang ke-1 ya, Semot atau Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 22. Kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kitab Semot atau kitab Keluaran pasal yang pertama ayatnya yang ke 6, saudara, ini agak panjang, kita baca sebentar ya, singkat ya. Dan matilah Yosef serta semua saudaranya dan semua orang seangkatan dia. Dan Bani Israel beranak cucu dan bertambah banyak, sangat banyak karena berlipat ganda dan menjadi sangat kuat. Dan negeri itu dipenuhi oleh mereka. Lalu berkuasalah seorang raja baru dari Mitsrayim ya, atas Mitsrayim yang tidak mengenal Yosef. Dan dia berkata kepada rakyatnya, lihatlah rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat, lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat, agar mereka tidak bertambah banyak. Dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dan dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini. Lalu mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya. Dan mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Farao atau Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. Namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas. Dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Dan orang-orang Mitsrayim memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dan kerja keras, berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata dan dengan semua pekerjaan di ladang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah karena kekerasan. Dan berkatalah Raja Mitsrayim kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani, yang satu bernama Sifra, yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memerhatikan waktu anak itu lahir, jika anak laki-laki kamu haruslah membunuhnya, dan jika anak perempuan dia boleh hidup. Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim, dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Mitsrayim telah mengatakannya kepada mereka, dan mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Dan Raja Mitsrayim memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki? Dan bidan-bidan itu menjawab kepada Farao, sebab wanita-wanita Ibrani tidak seperti wanita-wanita Mitsrayim, karena mereka kuat. Sebelum bidan itu datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu, dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Dan Farao memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap laki-laki yang dilahirkan kamu harus melemparkannya ke dalam sungai, tetapi setiap anak perempuan kamu harus membiarkan hidup. Amin. Nah,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah terjadi diskriminasi, saudara. Yaitu saat orang Israel yang tinggal di Mitsrayim dan sepeninggal Yosef yang waktu itu menjadi penguasa, maka merasa tertindas. Orang Israel tertindas, saudara. Kenapa? Dibuat diskriminasi antara perbedaan antara orang Mitsrayim dan orang Israel. Yang pertama, saudara, yaitu ditindas dengan kerja paksa. Ini salah satu diskriminasi. Nah, kamu kerjanya berat, nah yang ini tidak. Ini jelas diskriminasi, artinya membedakan secara sengaja, saudara, untuk kepentingannya pribadi, yaitu kepentingannya orang Israel. Yang kedua, hidup dalam kekerasan dan diperlakukan tidak adil. Nah, orang yang hidup dalam diskriminasi mesti diperlakukan gak adil. Bisa saja buat surat-surat susah, dia buat ini itu juga dipersulit. Banyak hal yang terjadi. Ini salah satu diskriminasi lah. Yang ketiga, hidup dalam tekanan karena pembunuhan bayi laki-laki. Artinya hidupnya dalam tekanan. Sama dengan situasi sekarang ini, saudara. Banyak orang yang merasa ketakutan, hidup dalam tekanan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali dalam situasi sekarang ini. Ibadah sudah jarang sekali seperti dulu, bebas. Tempat wisata juga tidak sebebas kembali seperti kemarin-kemarin lagi. Sekarang apapun. Bahkan kemarin saya dengar bahwa di pasar sini saja sekarang jam 12 harus sudah selesai. Tidak boleh lagi seperti biasanya sampai jam 1 dan seterusnya. Harus sudah sepi. Artinya ada aturan, saudara. Nah, hidup dalam tekanan karena pembunuhan bayi laki-laki dan ketakutan. Sekarang ini pun sama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa hidup tidak penuh dengan ketakutan? Orang lagi hamil harus kontrol, cek ke bidan. Sedangkan situasinya pandemi. Apa enggak hidupnya dalam tekanan, saudara? Banyak hal yang harus dihadapi nanti kalau ke rumah sakit gimana, situasinya seperti ini. Hidupnya penuh dengan tekanan. Cuman kalau zaman di Mitsrayim hidup tekanannya karena pembunuhan, saudara. Bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Coba, dulu nggak ada USG, saudara. Kalau sekarang begitu di USG, wah bayiku laki-laki bayiku perempuan aman. Bisa saja orang merasa tenang. Coba kalau begitu di USG bayinya laki-laki, waktu itu ada USG, saudara. Apa nggak depresi orang tuanya? Wah, nanti bayiku lahir bisa dibunuh nih. Nah, orang dulu nggak tahu, antara lahir laki-laki perempuan pun nggak tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, hidup dalam ancaman pembuangan anak ke Sungai Nil. Yang lolos, saudara, yang lolos bayinya selamat lahir, kalau ketahuan dia laki-laki juga dihukum, dibunuh, saudara, dibuang ke sungai. Coba apa enggak hidup dalam tekanan, hidup dalam situasi yang sulit, saudara. Inilah yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan bagaimana ini terjadi pada Amram dan juga Yokebed, saudara, orang tua Mose. Ini juga terjadi. Apa yang dialami oleh Mose, saudara, yaitu orang tuanya yang namanya Amram dan Yokebed, orang tua Mose pada saat mengandung Mose sudah hidup dalam tekanan dan diskriminasi. Saudara, kita akan lihat ya, dikasih oleh Tuhan di dalam kitab Semot pasal yang kedua ya, Semot. Sekarang kita lihat ayat pasal 2. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, namanya Amram nih, saudara. Nanti di ayat-ayat berikutnya baru ditulis ya. Di situ dikatakan, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita yang nama anak perempuan ini namanya Yokebed, saudara ya, perempuan ibunya ini. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikan selama 3 bulan. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara di tepi Sungai Nil. Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan datanglah putri Farao untuk mandi di Sungai Nil, dan dayak-dayaknya sedang berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu putri Farao itu mengambil melihat keranjang dan yang ada di tengah suk itu, dan menyuruh wanita pelayannya, dan dia pun mengambilnya. Lalu ia membukanya dan melihat bayi laki-laki, dan tampaklah bayi itu menangis.
Dan dia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, ini tentulah seorang anak orang Ibrani. Dan berkatalah kakak perempuan kepada putri Farao, bolehkah aku pergi untuk memanggil baginya seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya dia dapat menyusui bayi itu baginya. Dan putri Farao menjawab kepadanya, pergilah, dan pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dan putri Farao berkata kepadanya, bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberikan upahmu. Dan wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. Dan anak itu bertumbuh, lalu dia membawanya kepada putri Farao, dan dia menjadi anaknya, dan dia menyebut namanya Mose, sambil berkata, sebab aku telah menariknya keluar dari air. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita lihat bagaimana situasinya Amram sama Yokebed saat dia menikah. Begitu menikah, dia mengandung. Nah, dalam kondisi mengandung ini dia mengalami tekanan, saudara. Mengalami ketakutan, mengalami yang namanya diskriminasi. Coba bayangkan saat dia sekarang ini sama dengan situasi. Menikah nggak boleh rame-rame, ya nggak, mengundang orang hanya sedikit, saudara. Terus nanti begitu hamil juga, wah, perlu dengan situasi yang sangat luar biasa untuk menyeleksinya, saudara. Nah, begitu juga apa yang terjadi dengan Mose waktu lahir. Dikatakan ayat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amram dan juga Yokebed melahirkan. Yokebed melahirkan Mose, dan dia menyimpannya bayi itu, ya, disimpannya selama 3 bulan, saudara. Ayat tadi dikatakan, saudara, ya kita lihat sebentar, ya, ayat tadi dikatakan, dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan ketika dia melihat bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Kira-kira bisa gak menyembunyikan terus-menerus? Bayi itu mesti nangis. Gak ada bayi yang gak nangis. Tadi ayatnya kita baca berikutnya, waktu dibuka putri Farao, bayi itu nangis. Lah sekarang kalau nangis, ngumpetinya kuat berapa lama, saudara? Ini tekanan. Masa mau bayi mau dibekep mulutnya sama ibunya? Gak mungkin, saudara. Nah, ini hiduplah dalam tekanan, saudara. Sehingga dia, apa yang terjadi? Makanya bayi itu dibuang ke Sungai Nil. Si istrinya ditaruh di sebuah keranjang, saudara, dan ditemukan oleh putri Farao. Dan apa yang terjadi saat kakaknya Miriam itu melihat bahwa bayi itu ditemukan putri Farao? Si Miriam ngomong, aku akan nyari ibu yang bisa menyusui. Jadi kalau orang gak melahirkan kan gak mungkin bisa menyusui, saudara. Makanya waktu itu diberikanlah kepada ibunya pula. Jadi sebenarnya yang rawat ya ibunya juga, ibu-ibunya sendiri juga, saudara. Dan diberikannya lah kepada ibunya. Jadi Mose dirawat pun oleh Yokebed juga. Jadi polanya pun pasti pola Ibrani, saudara. Itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hidup di dalam tekanan. Kita juga pasti pernah mengalami tekanan, diskriminasi dan lain-lain. Namun satu hal yang harus kita imani, saudara, hidup dalam situasi apapun yang seperti sekarang terjadi, satu yang kita harus tahu, semakin kita dihambat, semakin merambat. Seperti apa yang tadi kita baca pada pasal 1. Semakin orang Ibrani, orang Israel itu ditekan, justru semakin banyak bertumbuhnya. Semakin anak-anak Tuhan itu seharusnya semakin dapat tekanan, imannya semakin kuat. Saudara, inilah yang terjadi. Bukan semakin takut atau semakin melarikan diri dari Tuhan. Justru semakin dapat tekanan itu luar biasa, semakin banyak doanya, semakin kuat, saudara. Dan dikatakan, saudara, semakin dihambat itu semakin merambat. Semakin ditekan semakin berkembang, saudara. Artinya semakin dipres itu semakin berkembang. Kita lihat di dalam kitab Ma'asesrihim atau Kisah Para Rasul atau Slukim 2 ayat 47. Demikian dapat Elohim. Umi sabhim et Elohim hematsu ken be'eni khalha'am ha'adon hosif alaihem yom yom et hanosyaim. Yang artinya seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka jemaat orang-orang yang diselamatkan. Nah, sepeninggal Yesua pun sama. Begitu Yesua terangkat ke Samayim, talmidnya berkumpul di Yerusalem dan semua mendapat tekanan yang berat. Tetapi semakin ditekan semakin banyak yang bertobat. Nah, seharusnya anak-anak Tuhan semakin dapat tekanan, semakin banyak berdoa, semakin sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan.
Kita nggak bisa seberapa banyak yang kita akan omongin, tapi dengan semakin banyak berdoa dan kita beritakan kebenaran dafar Elohim kepada siapapun yang kita jumpai, saudara, itu akan semakin banyak. Nah, tugas kita ini sekali lagi menyampaikan dafar Elohim itu, besorah itu, saudara. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang bertobat itu Ruach Kodes, bukan karena kita hebat. Tugas kita hanya memberitakan. Makanya saya ketemu siapapun, saya ceritakan, saudara. Selebihnya biar Ruach Kodes yang bekerja, bukan kita. Tidak semua orang harus sama dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin saksikan. Saya pernah dulu ceritakan tentang nama Bapak Yahweh, saudara. Orang menolak benar-benar. Tapi saya lihat sekarang justru dia menjadi penyembah yang militan. Nah, waktunya kita nggak tahu kapan Tuhan itu jamah orang itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara. Semakin dihambat, semakin merambat. Seharusnya iman kita itu semakin seperti itu. Semakin kita ditekan, semakin kita sungguh-sungguh. Kita buktikan bahwa dafar Elohim itu sungguh-sungguh benar. Yang kedua, kita diberi kekuatan. Yang jelas kalau kita berserah, Tuhan pasti berikan kekuatan, berikan jalan keluar yang luar biasa buat kita, saudara. Kita diberikan kekuatan. Buktinya perempuan Ibrani lebih kuat daripada perempuan Mitsraim. Ayat yang kita baca tadi, perempuan Ibrani lebih kuat. Artinya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan merasa kita itu kuat dan saya pasti hebat. Enggak. Saya pun nggak mampu kalau tiap hari, tiap pagi saya tidak berdoa berserah sama Tuhan. Apa yang mau saya mampukan kuatkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tapi justru kita itu tetap berdoa membuktikan bahwa saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak kuat. Saya bisanya berserah kepada Elohim. Itulah yang terjadi. Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, demikian dafar Elohim. Noten leyaef ul ein onim atsmayarbe, yang artinya dia memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan kepada yang tidak berdaya dia menambahkan kekuatannya. Amin. Jadi dia yang diberikan kekuatan itu yang lemah. Kalau orang sudah merasa kuat, gak mungkin Tuhan kasih kekuatan. Tapi kalau kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau kita bilang, wah saya masih kuat, Tuhan diamkan. Bapak Yahweh akan diamkan. Kita sudah merasa kuat toh. Justru dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Yang diberi kekuatan itu mesti yang lemah. Dan dikatakan, dan kepada yang tidak berdaya dia menambah kekuatan. Nak wis gak iso apa-apa, Elohim Bapak Yahweh yang memberikan kekuatan. Dia menambahkan kekuatannya. Nak masih merasa mampu, enggak, Tuhan biarkan, Bapak Yahweh biarkan. Makanya jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa hebat, tetapi tetap berserah berdoa kepada Elohim. Yang ketiga, Abah Yahweh sanggup menyelamatkan dengan caranya yang ajaib. Tuhan itu sanggup menyelamatkan dengan caranya yang ajaib. Buktinya Mose justru diselamatkan di lingkungan istana Farao. Aneh kan? Saudara yang dikasih Tuhan, aneh. Ini yang memusuhi, orang yang mau membunuh itu dari lingkungan istananya Farao, saudara. Istananya Firaun, bahwa semua orang-orang Ibrani, bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi Tuhan sanggup menyelamatkan, justru bukan dari orang Ibrani, tapi melalui putrinya Farao, artinya orang lingkungannya sendiri. Jadi kalau Tuhan mau menolong umatnya, kita nggak perlu pikirkan bagaimana caranya, karena pasti caranya lebih ajaib dibandingkan caranya kita. Kita bisanya ngitung-ngitung, oh nanti begini kali ya Tuhan, nanti enaknya saya begini-begini. Tapi Tuhan jauh lebih hebat. Saya beri contoh, saudara. Contohnya nih lagi, contohnya adalah Eliyahu atau Elia. Nabi Elia saat terjadi kelaparan, dia ada di sungai Kerit. Tuhan kirimkan gagak food, bukan GoFood, gagak food, saudara. Burung gagak yang mengirim. Jadi sebenarnya GoFood sekarang itu nyontek zaman Eliyahu. Ya, dikirim daging dan roti, saudara, ke sungai Kerit makan. Nah begitu sungainya kering, apa yang Yahweh sampaikan? Datanglah kepada janda Sarfat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janda Sarfat itu tinggalnya di Sidon. Nah Sidon itu dekat istananya Isabel. Bayangkan Isabel itu yang mau membunuh Elia. Kan aneh, saudara. Justru dia malah, kalau orang peribahasa, masa ulo marani gebuk, masa dia malah mendatangi tempat bahaya. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan sanggup menyelamatkan kok. Amin. Mbok kita di lingkungan yang mengerikan pun Bapak Yahweh sanggup menolong. Saudara, justru Eliyahu itu diberi makan oleh janda Sarfat yang letaknya justru dekat Isabel, daerah Sidon, saudara. Kan aneh.
Saudara yang jadi kalau Tuhan Bapa Yahweh itu sanggup menyelamatkan, caranya dengan ajaib. Kita nggak perlu pikirkan caranya gimana. Tuhan nanti nolongnya Tuhan bagaimana ya, nggak perlu pikirkan. Kalau kita sungguh-sungguh berserah, Tuhan dengan sekejap bisa sanggup memindahkan kok. Sanggup menolong kita, sanggup mengangkat kita. Makanya kenapa kita percaya adanya rapture? Karena sebelum kita mengalami aniaya besar, Tuhan bisa angkat kita kok. Amin. Tuhan bisa sanggup. Buktinya apa? Makanya pilihan kita dua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Kalau kita memang cinta Tuhan, kita bisa mati dulu dalam penganiayaan besar. Buktinya di dalam kitab Sefer Yasar yang kita baca, nanti saudara, orang-orang yang takut akan Elohim, orang-orang salehnya Elohim mati duluan. Metusalah, Henok dan yang lainnya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang memang dipilih, Tuhan angkat, bisa rapture, masuk ke baterainya Noah. Amin. Ya kita nggak perlu pikir. Tugas kita hanya taat dan setia apa yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, Abah Yahweh sanggup menyelamatkan dengan caranya yang ajaib. Buktinya Mose justru diselamatkan di lingkungan istana. Nah, coba kalau di luar istana banyak masalahnya, tapi di luar Tuhan sanggup pakai siapapun. Di dalam kitab Ifrim pasal 7 ayat 25 atau Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian. Laken hugam yakol la Hosea la natsek la nitsak et habaim la Elohim darko ki tamit kedai lahab gia ba Adam, yang artinya saudara, dan karena itu dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna. Perhatikan ya. Dan karena itu dia berkuasa menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang mendekat kepada Elohim. Jadi yang mau diselamatkan Tuhan itu yang datang mendekat kepada Elohim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendekat kepada Elohim melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Selalu mendekat kepada Elohim dalam Yeshua HaMashiach yang memang nanti sanggup menolong kita. Amin. Dan menyelamatkannya dengan cara yang sempurna. Kita nggak perlu bisa pikirkan dengan cara apa Tuhan menyelamatkan saya. Saudara, saya sudah pernah sampaikan, saya mau melewati maut, mau mati sudah 5 kali. Jadi saya hidup itu bonus di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup kok menolong saya kok. Bayangkan di tengah kerusuhan yang luar biasa dulu, Tuhan pakai orang untuk menyelamatkan saya. Coba kalau tidak ada orang, saya udah mati duluan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan sanggup menolong bagaimanapun caranya, saudara. Nah itu caranya yang ajaib. Dan kita nggak perlu pikirkan hal-hal yang seperti itu. Tugas kita seperti ayat yang kita lakukan, yaitu dan karena itu dia berkuasa. Kalau kita ragu terhadap kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita, berarti kita ragu terhadap kuasanya. Dan karena itu dia berkuasa menyelamatkan dengan sempurna, bukan dengan tidak sempurna, tapi justru dengan sempurna. Ya, mereka yang datang mendekat, tugasnya semakin mendekat sama Tuhan. Nah, saat ini kita disuruh jaga jarak satu dengan yang lain, itu ikuti prokes. Tapi kita tetap tidak jaga jarak dengan Tuhan. Amin. Kita bisa jaga jarak dengan manusia, tapi tidak jaga jarak dengan Tuhan. Justru situasi kayak gini semakin banyak berdoa, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Mengandalkan lutut, saudara, berharap sama Elohim. Ya, saudara, yang datang mendekat kepada Elohim melalui dia yang hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Artinya semakin mendekat kepada Yeshua HaMashiach. Jadi saudara dikasih oleh Bapak ya, sekalipun kita mengalami diskriminasi, kita mengalami hal yang tidak adil, kita diperlakukan tidak adil, kita mengalami tekanan banyak masalah apapun yang dihadapi, tapi satu hal yang kita harus tahu, Bapak Yahweh sanggup menolong kita. Saya selalu menyampaikan saudara untuk menguatkan. Situasi seperti ini bukan kita pasrah, tapi justru semakin menguatkan bahwa ternyata daftar Elohim itu benar. Kalau terjadi, makanya saya dapat share banyak orang, saudara, loh ini kok terjadi pandemi yang kemarin sudah mulai mereda, sekarang muncul lagi rame. Nah kalau tidak seperti itu berarti kitab suci tidak benar dong. Justru kitab suci itu benar ditulis. Nah kita ngimani, nah caranya gimana? Semakin taat dan dekat sama Tuhan, justru bukan semakin jauh, semakin takut atau khawatir, karena bukti bahwa firman Tuhan itu digenapi. Kalau nggak digenapi namanya bukan firman Tuhan. Amin. Justru kita yakin membuktikan daftar Elohim itu benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita tetap taat dan setia mengiring Bapak Yahweh dengan iman yang luar biasa.
maka yakinlah bahwa keselamatan dari Elohim itu pasti ya dan amin buat umat-umatnya. Bapa Yahweh beserta Yeshua Mashiach memberkati kita semua. Amin.